Kalau kamu sampai lari ketakutan, maka semua yang kamu inginkan akan buyar. Lalu tiba-tiba, suatu gumpalan asap muncul dari sudut kamar. Ada seekor ulat bulu. Bulu-bulu kasar menutupi tubuhnya yang gemuk dan besar. Warta hanya bisa menatap dengan mata yang penuh ketakutan. Dia merasakan sentuhan kulit yang lembut dan hangat. Dekatkanlah dirimu padaku, wahai pria perkasa. Assalamualaikum, selamat datang di podcast Horror Reborn. Saya Hera. Dan bersama saya, kalian akan mendengarkan kisah-kisah horor yang penuh misteri. Siapkah untuk terjebak dalam alam gelap yang penuh dengan ketegangan? Pastikan cahaya tetap menyala, karena kita memasuki dunia horor yang takkan terlupakan. Selamat mendengarkan. Jalan pintas untuk memperoleh kekayaan instan seringkali menarik perhatian banyak orang. Meskipun tahu bahwa jalan semacam itu bisa saja menuntun mereka ke arah yang salah. Warta, seorang pria paruhbaya, menjadi contoh nyata bahwa praktek pesugihan memang ada dalam kehidupan nyata dan kisahnya berakhir dengan tragedi. Kehidupan yang serba pas-pasan menjadikan Warta sebagai objek pengucilan dalam lingkungannya. Sosok tetangga di sebelah kiri dan kanan sepertinya merendahkan keadaan ekonomi Warta yang sangat jauh dari standar minimal yang diterima. Aku merasa benar-benar menjadi pihak yang terhina di kampung ini. Gumam Warta membatin lirih. Perasaan tidak nyaman atas situasi hidupnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan semakin mengakar dalam diri Warta. Ia merasa tidak lagi mampu menjalani setiap hari dengan kepala tegak, terkekang oleh kenyataan pahit. Bahkan ia merasa bahwa ia kehilangan rasa layak untuk bertemu atau berbicara dengan tetangga-tetangganya. Tidak hanya Warta yang merasa begitu, sang istri Tuti juga berbagi keluhan batin yang serupa. Mereka berdua merasakan tekanan hidup yang menyebabkan perasaan bosan dan kejenuhan dalam keadaan kesulitan ini. Hidup yang penuh keterbatasan menjadi sebuah beban yang semakin sulit untuk mereka tanggung bersama. Pertemuan dengan seorang sahabat lama, Warta mengubah jalan cerita. Sahabat itu menyarankan Warta untuk mencari bantuan dari seorang dukun atau orang pintar di sebuah kota kecil di selatan Jawa Barat. Dengan begitu banyak beban emosional dan tanpa banyak pertimbangan, Warta pun memutuskan untuk mengikuti nasihat tersebut dan berangkatlah mencari solusi. Perjalanan dengan bis menuju kota tersebut memakan waktu beberapa jam saja. Setelah tiba, Warta menemui rumah si orang pintar yang dikenal sebagai Mbah Jenggot. Pintu rumah terbuka dan di dalamnya duduklah seorang pria tua dengan janggut yang lebat hingga mencapai batas dadanya. "Mari masuk anak muda," sambut Mbah Jenggot dengan suara serak. Warta duduk di atas karpet plastik. Di hadapannya ada meja dengan segala atribut yang biasa digunakan dalam praktek perdukunan. Ada sebuah kaleng bekas berisi pasir berfungsi sebagai tempat untuk lidi dupa. Dalam kesulitan ya maneh artinya kamu dalam bahasa Sunda yang kasar. Mbah Jenggot bertanya dengan penuh perhatian. Tatapan matanya menembus ke dalam hati Warta. "Ya Mbah, aku datang ingin mencari pertolongan dalam situasi sulit yang aku alami," jawab Warta dengan hati-hati. Berencana menceritakan niatnya yang sebenarnya. Ya, Mbah tahu itu. Anak buah Mbah sudah bilang bahwa maneh akan datang ke sini untuk minta tolong. Potong Mbah Jenggot sambil menyampaikan informasi yang membuat Warta semakin terkagum-kagum. Tidak jelas apa yang dilakukan oleh Mbah Jenggot terhadap tamunya itu. Namun yang jelas adalah
Saat itu juga Warta tidak diperkenankan pulang oleh Mbah Jenggot, karena malam itu juga dipandang sebagai saat yang paling tepat buat Warta melakukan suatu ritual. Malam ini kamu tidur di kamar tengah itu, tunjuk Mbah Jenggot. Tetapi jangan kaget bila sesuatu akan terjadi menjelang tengah malam nanti. Kalau kamu sampai lari ketakutan, maka semua yang kamu inginkan akan buyar, ujar Mbah Jenggot sebelum mengantarkan tamunya menuju kamar. Warta tak bisa dengan pasti melihat jam berapa saat itu, namun jelas bahwa suasana di sekitarnya semakin meredup. Hari menjelang malam, rumah Mbah Jenggot berada tepat di kaki gunung. Di dalam rumah Mbah Jenggot, pencahayaan redup membuat mata Warta kesulitan untuk membedakan waktu dengan jelas. Matanya mencari jam dinding yang tergantung di dinding rumah, tetapi hanya bayangan samar yang ia dapatkan. Suaranya tercampur dalam alunan malam. Kelelawar berkepak mencari makan. Burung hantu melengking di atas pohon dekat jendela kamar. Semuanya menciptakan suasana yang tidak cocok untuk tidur, terutama ketika udara yang dingin mulai menerobos masuk melewati jendela. Warta merasa cemas dan gelisah, dan setiap hembusan angin dingin membuat bulu kuduknya merinding. Lalu tiba-tiba suatu gumpalan asap muncul dari sudut kamar. Mata Warta terpaku pada fenomena aneh ini, dan cahaya redup semakin terasa mencekam. Asap putih mengisi ruangan, menciptakan suasana yang aneh dan menyeramkan. Tiba-tiba gumpalan asap itu mengeras dan berubah menjadi benda yang lebih padat. Ada seekor ulat bulu. Namun ukuran ulat bulu ini jauh dari kenyataan. Dia tumbuh dengan cepat melebihi ukuran normal, menjadi sebesar anak kambing dan terus membesar hingga seukuran gulungan kasur. Bulu-bulu kasar menutupi tubuhnya yang gemuk dan besar, menciptakan pemandangan yang mencekam dan tidak masuk akal. Warta merasa ketakutan yang luar biasa, hingga tubuhnya mulai berubah menjadi kaku. Dia tidak bisa lagi menggerakkan sendi-sendi tubuhnya, merasa seperti terperangkap di atas balai-balai tempat ia berbaring. Semakin lama, ketakutan ini membuatnya tak bisa bergerak sama sekali. Ulat bulu itu merayap dengan perlahan, mendekati Warta yang terperangkap dalam kekakuan. Tanpa bisa berbuat banyak, Warta hanya bisa menatap dengan mata yang penuh ketakutan. Sang ulat bulu menggerakkan kakinya yang besar, menindih tubuh Warta dengan lembut. Warta merasa tidak bisa lagi melarikan diri dari nasibnya yang mencekam ini. Bulu-bulu kasar ulat bulu yang menyentuh tubuh Warta memberikan sensasi yang sangat tidak nyaman. Semakin lama sensasi ini semakin terasa, dan Warta merasa dirinya hampir mati karena ketakutan. Tidak ada yang bisa ia lakukan selain pasrah pada keadaan ini, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Entah berapa lama ulat bulu yang tak lazim itu menempel pada tubuh Warta. Aroma bau dan lendir yang tidak biasa menguar dari tubuh makhluk tersebut, memenuhi udara dan mengganggu indera penciuman Warta. Perlahan rasa ketakutan membuatnya hampir tidak sadarkan diri. Namun kejadian yang luar biasa ini berubah perlahan. Ukuran ulat bulu yang semula raksasa mulai menyusut. Tubuhnya mengecil dan berubah bentuk. Bulu-bulu kasar yang tadinya menghiasinya perlahan hilang dan digantikan oleh bulu-bulu lembut seperti bulu kelinci. Selain itu, aroma tubuhnya juga berubah menjadi aroma eksotis yang menggoda, dan suara perlahan terdengar dari mulutnya, menciptakan perasaan yang menantang. Warta memutuskan untuk membuka mata meskipun tubuhnya masih terjebak dalam kekakuan. Dia merasakan sentuhan kulit yang lembut dan hangat, seperti sentuhan seorang perempuan. Tubuhnya mulai merasakan perubahan, merasa berada dalam pelukan yang penuh gairah. Ketika Warta berani melihat, ia sangat terkejut oleh perubahan besar yang terjadi pada makhluk itu. Ulat bulu yang menakutkan telah berubah menjadi seorang perempuan cantik seperti bidadari yang turun dari surga. Tubuhnya yang sebelumnya keras dan kasar kini lembut dan mempesona. Tangan perempuan itu menjelajahi setiap lekuk tubuh Warta dan rambutnya yang harum menyapu wajah Warta.
"Dekatkanlah dirimu padaku, wahai pria perkasa," bisik perempuan cantik tersebut dengan nada yang merayu. Warta melibatkan dirinya dalam momen yang mengejutkan ini. Tubuhnya merespon dengan gairah. Mereka terlibat dalam permainan yang bergelora, di luar batas logika dan realitas. Namun pada puncak kenikmatan, perubahan yang tak terduga terjadi. Dari tubuh perempuan itu keluarlah buliran-buliran bercahaya sebesar biji kelereng. Setelah permainan berakhir, sang perempuan berubah kembali menjadi ulat bulu dan tubuhnya menggelosor menjauh. Dalam keheningan ruangan, Warta merenung atas pengalaman yang luar biasa ini. Setelah Warta pulang ke rumahnya, ia dan Tuti istrinya memutuskan untuk meninggalkan kampung untuk sementara waktu, bersembunyi dari pandangan tetangga biar tidak curiga. Rumah mereka yang hampir runtuh dibiarkan begitu saja. Mereka membuat cerita akan keluar Jawa untuk bekerja. Mereka menjalankan sandiwara agar dapat menjaga rahasia ritual aneh yang telah mereka lakukan. Dalam kunjungan terakhir ke rumah RT setempat, Warta memberikan alasan palsu lagi atas kepergian mereka. Dengan sikap hormat, mereka memohon doa dan dukungan agar sukses di tempat baru. Sedangkan dalam hati, mereka menyimpan rahasia tak terbayangkan yang melibatkan siluman ulat bulu misterius dan perubahan yang aneh dalam hidup mereka. Warta sekarang tak perlu bekerja keras lagi untuk mencari nafkah. Ia tak lagi terikat dengan pekerjaan serabutan yang memberikan uang hanya dalam jumlah kecil. Ia cukup menyediakan sebuah kamar kosong, beberapa umbo rampe, dan sebatang lilin merah tanpa perlu membaca mantra tertentu. Waktu pun terus berjalan, hampir setahun berlalu, dan perubahan besar telah mengubah hidup Warta. Warta kembali pulang ke desanya bersama Tuti. Rumah yang dulunya kumuh kini menjadi tempat tinggal mewah yang dipenuhi perabot mahal. Warta mengaku bekerja di sebuah proyek swasta dengan penghasilan yang jauh lebih baik. Bahkan lebih dari itu, ia mengelola usaha di bidang properti dan infrastruktur dengan dukungan kerabatnya. Kekayaan mereka melimpah ruah dan kebaikan hati juga mengalir. Mereka sering memberikan sumbangan dan bantuan kepada yang membutuhkan. Namun perubahan ini juga mendatangkan pandangan tajam dari tetangga-tetangganya. Mereka curiga Warta melakukan pesugihan karena Warta bisa kaya secepat ini. Dan mereka melihat Warta yang dulunya ceria kini lebih murung dan berubah. Bobot tubuhnya menurun drastis, meninggalkan tubuhnya menjadi kurus dan pucat. Bahkan Tuti istrinya jarang keluar rumah dan lebih suka menyendiri. Tuti merasa bahwa perubahan fisik suaminya menjadi perhatian para tetangga. Dia mendengar omongan-omongan mereka tentang pesugihan dan perubahan drastis yang dialaminya. Untuk memberikan penjelasan atas perubahan fisik Warta, Tuti mengatakan, "Suamiku bukannya sombong. Tenaga dan pikiran harus tercurah kepada semua pekerjaan di kantor, makanya suamiku jadi langsing." Namun fisik Warta semakin memburuk. Suatu hari ia memanggil istrinya untuk berbicara. "Aku tak sanggup lagi melanjutkan ini," keluhnya, menyebutkan rasa sakit yang melanda di sendi-sendi tubuhnya. Istri Warta menyarankan agar mereka pergi ke dokter saja. Tetapi Warta mengatakan bahwa hanya Mbah Jenggot yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Namun, kini Mbah Jenggot sudah tiada. Warta memiliki ide cemerlang. Ia merubah kamar tempat ritualnya menjadi berantakan dan mengganti perabotannya. Namun usahanya sia-sia. Perempuan siluman itu masih datang dan menghampirinya yang berada di kamar Tuti. Warta semakin sadar bahwa ia tak bisa melepaskan diri dari pengaruh siluman tersebut. Usaha Warta untuk melarikan diri dari kesepakatan ini terbukti tak berguna. Perempuan siluman tetap muncul pada malam Jumat dan mengungkapkan kekecewaannya terhadap Warta yang mengkhianati perjanjian mereka. Sang siluman menyerang dan mencekik leher Warta, mencabik-cabik tubuhnya hingga mati.
Nasib serupa menimpa istri Warta yang juga tewas dengan kondisi yang mengerikan. Keesokan harinya, desa dikagetkan oleh berita tragis ini. Aparat kampung, polisi, dan wartawan datang untuk mencari tahu penyebab kematian pasangan tersebut. Kesedihan dan rasa terkejut menyelimuti wajah-wajah mereka yang hadir di tempat kejadian. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Sapunya repega simpai, paturai patepang deui.